Pemirsa, kembali di Talk Show Suara Indonesia bersama saya Natasha Wildan. Nah, Pak Nur Hasan merupakan salah satu anggota DPRD yang lama gitu ya Pak ya, benar ya? Ini kemarin sempat ada demo yang terjadi Pak. Sebelumnya apakah memang sudah ada aduan dari masyarakat terkait dengan hal-hal atau polemik yang terjadi di Jember Pak? Kalau aduan sangat banyak sekali ya kepada kami, itu sangat ke pimpinan itu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang disalurkan kepada kami, disampaikan karena mau tidak mau kan kami ini menjadi kanal aspirasi mereka ya, saluran aspirasi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya ketika terjadi jalan buntu, dia mau langsung ke eksekutif kan guys, sehingga mereka dan itu sangat banyak sekali terkait demo, terkait buruh, terkait pendidikan, bagaimana terbaru PPDB dan kayak begitu, ini banyak sekali dan masuk semua ke pimpinan dan pimpinan kan dipilah-pilah. Kalau soal pendidikan kasih di disposisinya kepada kami Komisi D, soal buruh ke kami, kalau soal pertanahan, soal terjadi birokrasi itu di Komisi A, misal pertanian Komisi B. Jadi kalau dari atas kan disposisi sudah ini. Kalau peraduan itu semuanya fokus ke atas ke pimpinan ya. Nah, setelah adanya demo kemarin, apakah masih ada aduan dari masyarakat Pak? Ada. Ini kita hari Jumat juga menerima aduan ya. Aduan yang mereka meminta tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, hearing-hearing yang kami lakukan sebelum tanggal 22 kemarin. Itu kan banyak sekali kita melakukan hearing dan perlu tindak lanjut dan masyarakat mendesak kepada kami untuk segera dilakukan hearing lagi. Kalau tadi Pak Nur Hasan berkata untuk anggaran di sektor pendidikan ini aman-aman saja. Ya, betul. Ini perjuangan apa yang Komisi D lakukan untuk memastikan bahwa anggaran di pendidikan ini aman? Padahal dari yang kita tahu ini APBD pembahasannya masih belum selesai nih Pak. Jadi karena ada peraturan yang mengatur tentang berapa besaran di Dinas Pendidikan itu ada anggaran ada aturan khusus ya, yaitu di Dinas Pendidikan itu minimal 20% daripada APBD kan kayak gitu. Kita sudah di angka 31% kan kayak gitu. Kenapa kok kita bisa besar? Karena belanja langsungnya kita itu besar, karena lembaga yang dikelola kabupaten ini besar. Pendidikannya besar, gurunya besar kan kayak gitu ya. Jadi kelihatan besar. Makanya kita sudah boleh bangga mungkin kepada orang 31% anggaran dinas pendidikan. Tapi sebenarnya itu sangat kecil untuk pengembangan di dinas pendidikan sendiri. Karena 31% itu masuk juga adalah belanja langsung yang di situ ada gaji pegawai negeri, honor-honor segala. Sehingga yang intinya untuk pembangunan, untuk pengembangan dinas pendidikan itu sangat kecil. Misalnya kayak di APBD 2019 ya yang kemarin ya, itu kita di Dinas Pendidikan dapat 1,3 triliun ya, 1,3 sampai 1,4 triliun. Di situ itu belanja langsungnya untuk gaji aja itu hampir 900 miliar. Jadi sangat kecil yang untuk hanya 400 miliar untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk pengembangan kualitas di pendidikan di kabupaten kecil. Jadi 400 miliar itu tidak sampai 20% daripada amanah undang-undang sebenarnya. Kalau amanah undang-undang itu kan 20% itu hanya yang bersifat anggaran untuk pengembangan, bukan gaji kan kayak begitu. Jadi di global memang kita sudah kelihatan di atas 20% kan kayak gitu. Kalau kita pilah, nah ini menjadi persoalan baru. 1,4 triliun di Dinas Pendidikan itu hanya 400 miliar yang untuk pengembangan. 400 miliar ini dipakai se-Kabupaten Jember yang mengelola berapa ratus sekolah dasar ya, berapa ratus SMP negeri ya, negeri dan swasta yang dibawa dinas ya, untuk pengembangan dan yang lain-lain. Ini sangat kurang sekali, sehingga di Dinas Pendidikan ini infrastruktur bangunannya kan banyak yang rusak, ambruk. Kita dihiasi dengan berita-berita ambruknya. Nah ini kan karena memang anggaran kita terbatas. DAK yang turun di Kabupaten Jember untuk itu juga sedikit. Jadi anggaran itu sebenarnya kurang. Kalau menurut saya ya harus 20% itu hanya untuk pengembangan pendidikan. Kemudian Pak Nur Hasan, bagaimana cara atau jurus ampuh dari DPRD menutupi kekurangan tersebut? Jadi kita
mengusulkan ya untuk program-program itu banyak kita geser ke infrastruktur ya untuk nganu kelas-kelas yang memang kurang layak itu segera kita bangun. Tapi apa daya ya mungkin kurang perhatian di dinas pendidikan, tapi perhatian lebih besar ke dinas yang lain kan kayak begitu. Memang itu mitra kita. Salah satu kita kasih contoh dinas pendidikan itu tidak akan untuk pengembangan kualitas, pengembangan bukan gaji ya, itu hanya 300 sampai 400 miliar. Tapi perubahan yang terjadi ya besar sekali itu di dinas kesehatan. Kalau dulu dinas kesehatan itu tidak akan lebih dari 300 sampai 400 miliar. Di Pembinaan sekarang ini sampai 800. Ya. Tapi ini semua kan karena memang ketika orang mau nyalon itu kan ada janji-janji yang harus dilaksanakan. Nah, bupati ya secara otomatis mungkin janjinya itu yang dikejar untuk dilaksanakan. Jadi biar tidak omong doang kan kayak begitu, sehingga karena janjinya Puskesmas 5 tahun selesai semua, nah itu kan digerebek di sana itu sektornya kayak begitu. Pemirsa, akibat dari hal tersebut ternyata masih ada GTT, PTT dan juga honorer yang ada di Puskesmas masih belum bisa dikatakan sejahtera. Kita akan meminta pendapat dari Pak Nur Hasan, namun setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa.